Jadi saya mencoba untuk mencari tafsir daripada dua kalimat tadi. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Insyaallah nanti tolong dikoreksi gitu. Insyaallah saya mendapatkan satu tafsir yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya insyaallah berjudul Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Nah, apa maksud daripada dua kalimat tersebut? Yang pertama, azizun alaihi ma anitum. Rasulullah ini merasa berat jika kalian ini masuk neraka. Harisun alaikum bil mu'minin, harisun alaikum. Dan Rasulullah ini berambisi bagaimana caranya umat ini agar masuk surga. Bagaimana caranya umat ini agar bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ya, ini penjelasannya kurang lebih seperti itu. Masya Allah, dengan ambisinya Rasulullah yang membuat kita ini agar selamat dari nerakanya Allah, Rasulullah sampai pontang-panting, Pak, Bu. Rasulullah sampai pontang-panting dalam berdakwah, dicaci, dimaki, dihina, diboikot. Tapi Rasulullah tetap dakwahkan. Tapi tetap Rasulullah sampaikan kepada umat. Gimana ini caranya? Cara agar dakwahnya ini sampai kepada kita. Masya Allah. Makanya dari itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, apa-apa yang diperintah oleh Nabi dari A sampai Z, dari awal hingga akhir, ayo kita jalankan, ayo kita laksanakan semua syariat Nabi. Kalau kita ingin masuk surga, jalankan syariat Nabi. Kalau kita tidak ingin masuk surga, masuk neraka, ya jangan jalankan syariat Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita nurut kepada Rasulullah, kita pasti masuk surga. Allahumma. Kalau kita nggak nurut sama Rasulullah, kalau kita membangkang sama Allah, kita nggak sholat, kita nggak zakat, kita tidak melaksanakan syariat, Rasulullah nggak rugi. Rasulullah nggak rugi. Allah nggak rugi. Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi dalam tafsir itu menjelaskan seperti itu. Kalau kita ingin mencintai Nabi sekali lagi, maka kita harus menjalankan syariat-syariatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kata Nabi, tu'radu 'alayya a'malukum. Amal kalian itu disodorkan kepada Rasulullah. Amal kalian disodorkan kepada Nabi. Kita ini Pak, Bu, yang ada di Sememi, yang ada di Surabaya, meskipun hidup kita jaraknya 140.400 tahun lebih daripada wafatnya Rasulullah, tapi laporannya sampai ke Nabi. Laporan amal kita itu sampai ke Nabi, Bapak Ibu hadirin. Kalau kita melaksanakan amalan yang baik, Nabi senang. Nabi bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Rabb, umatku menjalankan amal soleh yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, siapa kita sampai Nabi bersyukur kepada Allah gara-gara amal kita yang baik. Tapi kalau kita berbuat amal yang jelek, amal yang tidak disukai oleh Allah, amal yang buruk, Rasulullah sedih. Rasulullah sedih, kenapa ini umat saya seperti ini? Rasulullah mintakan ampun kepada Allah sebelum Bapak Ibu meminta ampun kepada Allah. Rasulullah mintakan ampun kepada Allah, ya Allah maafkan umat saya. Sampai sini paham tidak? Sampai sini Bapak Ibu ingin mencintai Nabi yang lebih dalam
atau tidak? Insya Allah dengan adanya Maulid Nabi ini, kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang paling ujung di tema kita, di tema pada malam hari ini, saya kemarin menulis, ya Rasulullah, inilah janjiku kepadamu. Setelah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di sini berjanji untuk mengikuti syariat Nabi atau tidak? Jawab. Berjanji atau tidak? Janji ya. Allah saksikan, para malaikat saksikan. Jangan sampai kita keluar dari majelis ini kita tidak menjalankan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya agak sedikit kepada bermain logika atau bermain secara pikirannya anak-anak muda, Bapak Ibu. Jadi saya pernah berdiskusi dengan teman-teman saya, kawan-kawan saya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Di UIN Sunan Ampel Surabaya saya berdiskusi sama kawan-kawan saya. Ada salah satu dosen saya juga yang menjelaskan beberapa poin penting. Apa itu? Tentang bagaimana kita menjadi umat yang istimewa. Tentang bagaimana pemuda ini bisa menjadi pemuda-pemuda yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang namanya strategi. Strategi ini yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bapak Ibu percaya atau tidak bahwasanya kita pernah menjadi penguasa dunia. Islam pernah jaya. Islam pernah menjadi penguasa dunia dalam segala hal. Ekonomi maju, teknologi maju, politik maju, semuanya dipegang oleh Islam. Kejayaan-kejayaan Islam karena mereka menaati tuntunan Rasulullah. Strateginya begini. Kalau kita ingin menguasai satu tujuan atau satu peradaban gitu. Kalau kita ingin menguasai satu peradaban, kuasai 3. Nah, ini saya sampaikan ya kepada anak-anak muda yang hadir di sini. Kalian harus paham 3 ini. Yang pertama, kalau kalian ingin agama ini maju, kalau kalian ingin Islam ini maju, kalau kalian ingin negara ini menjadi negara yang kuat, kuasai 3. Yang pertama, ekonomi. Anak-anak muda, anak-anaknya penerus Islam harus menguasai ekonomi. Rasulullah pandai berdagang. Orang ahli ekonomi, segala aturan diatur oleh Rasulullah. Benar atau tidak? Yang pertama ekonomi. Yang kedua politik. Yang kedua politik. Di Islam sudah diajarkan tentang fikih politik. Bagaimana Rasulullah dalam mengatur negara, bagaimana Rasulullah dalam mengatur masyarakat Madinah, Makkah, bahkan satu dunia dengan syariat yang diturunkan oleh Nabi, hampir seluruh dunia masuk Islam. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, teknologi. Kuasai teknologi. Anak-anak muda saat ini, kalian kalau ingin jadi desain grafis atau yang lain dan lain sebagainya, siarkan dakwah dengan itu. Siarkan dakwah dengan keahlian kalian di teknologi. Kalian harus belajar teknologi. Kalau kalian tidak belajar teknologi, kalian akan ketinggalan, wahai anak muda. Kalian yang di depan ini, yang penabuh ini tadi, tolong 3 yang saya sampaikan ditanamkan dalam hati. Mau mengambil yang mana? Alhamdulillah, bukti insya Allah kecintaan saya kepada Rasulullah. Saya alhamdulillah nih Pak, mohon dukungannya. Insya Allah dalam beberapa waktu terakhir dalam beberapa waktu ke depan saya akan menjalankan program. Alhamdulillah, saya telah membangun satu komunitas yang bergerak di bidang teknologi. Anak-anak muda yang ada di sini yang suka programming, yang suka artificial intelligence, yang suka data science,
Ayo kita gabung sama-sama. Ayo kita gabung sama-sama. Kita buktikan kita bisa membuat satu aplikasi yang bermanfaat bagi umat. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita punya aset Al-Quran yang sudah menunjukkan keilmuan kepada kita. Lalu kita jalankan di hasil karya anak-anak muslim, hasil karya anak-anak pemuda-pemuda Islam. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang di luar Islam. Bapak Ibu percaya atau tidak bahwasanya penemuan HP, penemuan listrik, penemuan segala macam apapun ditemukan oleh ulama, ahli hadis, hafal Quran. Semuanya teknologi ini ditemukan oleh ulama. Al-Khawarizm penemu algoritma. Kalau tidak ada ulama yang bernama Al-Khawarizm, tidak ada TikTok. Ibu-ibu suka TikTok? Ibu-ibu suka TikTok? Yang muda-muda suka TikTok? Kalau tidak ada satu ulama Al-Khawarizm ini, tidak akan ada TikTok, tidak ada Instagram, tidak ada yang namanya Shopee, WA dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah ke dunia itu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayo kita ambil keilmuan yang dicolong oleh negara lain, oleh di luar Islam, anak-anak muda, ayo kita ambil, ayo kita rebut. Mulai dari Semeru, insya Allah muncul para ahli-ahli ulama, muncul para ahli-ahli ilmuwan yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dimulai dari Semeru. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang paling ujung setelah kita mahalul qiyam menyambut Nabi Muhammad SAW, yang paling ujung Muhammad SAW diturunkan oleh Allah dengan misi yang sangat luar biasa. Misinya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, umat-umat Nabi zaman dulu tidak ada yang disebut istimewa oleh Allah. Umat-umat Nabi dulu, nabi-nabi terdahulu, tidak ada yang disebut istimewa oleh Allah. Turunnya Nabi Muhammad, turunnya Sayyidina Muhammad kepada umat ini langsung disebut oleh Allah sebagai umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian adalah umat terbaik. Ketika kita disebut sebagai umat terbaik, kita harus menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman semua yang ada di sini, pesan saya sedikit tadi, insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang punya anak, tolong dididik anaknya dengan baik. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arah. Banyak anak-anak sekarang yang salah arah. Ikuti sunnah-sunnah Nabi, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.